Ya, Bu semua, mudah-mudahan lah nanti yang lain bisa segera masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan kita sehat dari di masa pandemi ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi baik itu dari unsur Bapeda maupun rekan-rekan kecamatan dan juga dari bagian yang telah berkenan gabung dengan diskusi kita pada hari ini untuk membahas terkait dengan Renstra Kecamatan ya. Saya hormati Pak Yudi Intiawan, kemudian juga Pak Opik juga terima kasih Pak. Terus juga dari bidang PE yang lain, tim yang lain, serta dari bagian organisasinya dan rekan-rekan dari kecamatan semua nih Pak, para Kasubag ataupun Kasih mungkin yang ikut ataupun Sekmat juga ada mungkin mudah-mudahan pada kesempatan ini kita ingin menegaskan kembali dan menyampaikan terkait dengan rancangan kecamatan, perangkat daerah kecamatan. Ini dikarenakan secara agenda kita sekarang sudah tahapan rancangan ARPJMD. Ya, pertama-tama mungkin Bapak Ibu kita mulai saja diskusi dan juga forum untuk hari ini dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, terutama demi untuk perbaikan dan juga perencanaan baik di daerah maupun di perangkat daerah. Baiklah untuk membuka mungkin mangga Pak Kabid PE mohon berkenan untuk menyampaikan apa ini. Ya, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman dari kecamatan, kami hormati Pak Bapeda, Pak Adi dan kru, kemudian juga Pak Asep tidak hadir ya? Belum hadir? Tidak kayaknya Pak, soalnya nggak ada IKK. Oke. Baiklah, sesuai jadwal kita ini hari terakhir di hari Jumat ini kita sudah hampir 2 minggu ya semenjak PPKM melakukan di semua perangkat daerah dan hari ini kita terakhir dengan kecamatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa intinya kita ingin mengecek dan ikan kembali yang sudah disusun teman-teman rancangan renstranya sebagai turunan dari bab 7 ya, penjabaran dari rancangan akhir RPJMD. Di mana memang kecamatan kalau tidak salah ini ada 5 program yang diampu ya. Betul ya Pak Opik ya, 5 program ya. Dari mulai peran pemerintah dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa kelurahan, program koordinasi ketentraman ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pusat. Nah, tentunya Bapak Ibu semua, program tadi indikator kinerjanya juga sudah ditetapkan dan ini harus masuk di masing-masing renstra dan dipastikan target-targetnya juga sudah tersusun dan juga pagu indikatif anggarannya. Termasuk juga mungkin kita sama-sama cek berkaitan dengan kalaupun ini sempat. Tapi ini gimana nih nanti mekanismenya? Apakah nanti ada yang ditunjuk kecamatan misalnya sebagai sampel terapautik lah, atau kalau sudah dikondisikan dengan teman-teman kecamatan, atau ada volunteer yang mau menyampaikan paparannya. Nah, nanti kita sama-sama komentari ya. Bisa jadi memang sudah ada yang betul, udah sesuai dengan aturan secara normal Permendagri 986-nya, atau memang ada hal yang perlu diperbaiki, misalnya berkaitan dengan indikatornya, targetnya, ataupun nanti cara penghitungannya atau indikator tadi.
Itu mungkin dari saya, Pak Adi dan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman kecamatan dan juga tim dari Papeda dan juga dan kemudian hari ini kita bisa selesaikan ya diskusi berkaitan dengan penajaman kembali ataupun sama-sama kita perbaiki ya untuk kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Mangga Pak Adi dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, Pak Kabid PE yang telah menyampaikan arahnya mungkin. Jadi untuk kecamatan memang berbeda dengan kemarin diskusi kita perangkat daerah ya. Kalau perangkat daerah kan karena kita satu persatu gitu ya, efektif satu untuk paparan dulu. Nah kalau kecamatan disuruh presentasi satu persatu ini bisa sampai 1 minggu nih kayaknya Pak Opi saya gitu ya. Jadi agak lama. Jadi kemarin kami sudah berdiskusi dengan Pak Opik juga. Nanti mungkin ada arahan dulu dari Pak Opik gitu ya, pemaparan terkait dengan bagaimana rancangan rensa dari kecamatan. Setelah itu mangga mungkin apakah nanti akan ada yang dicoba untuk mempresentasikan kalau ada yang siap ataupun langsung tanggapan yang lain mangga. Untuk yang sekarang, kami persilahkan Pak Opik untuk menyampaikan desain dan juga arahan mungkin ya rancangan rensa kecamatan untuk RPJMD 2021-2026 seperti apa. Mangga Pak Opik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Adi? Jelas Pak, jelas. Oke. Pak Yudi yang saya hormati, Pak Adi dan teman-teman bidang PE yang saya hormati, kemudian Pak Denden yang saya di kecamatan. Mungkin langsung aja ya, tidak terlalu banyak basa-basi ya. Kalau untuk format sistematika ranking teman kecamatan sudah paham ya, mulai dari pendahuluan sampai dengan penutupnya. Kemarin kesepakatan yang 8 bab ya Pak Adi ya, yang dipakai ya. Yang itu ya. Mungkin kita nanti fokus, saya hanya fokus menyampaikan terkait indikator tadi yang dikatakan oleh Pak Kabid terkait indikator kinerja yang nanti perlu di breakdown dalam Renstra dan Renja kecamatan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang memungkinkan yang 90. Sebelumnya mungkin ada sedikit koreksi terkait antara program dengan sasaran, tujuan, dan misi. Kalau kemarin memang di draft RPJMD itu terlihat cantolan program yang 5 program kecamatan itu ke misi yang mana tidak di bab baik 5, 6 maupun 7 itu tidak terlihat secara langsung. Di file yang saya kemarin sempat bagikan ke kecamatan karena kita di lingkupnya infrastruktur, di rapat terakhir kemarin dengan kecamatan waktu forum perangkat menyusun Renstra itu kita masih mengaitkannya dengan misi yang ketiga yaitu terkait konektivitas. Padahal begitu kita turunkan ke dalam itu adalah harusnya ada di misi yang keempat ya. Makanya sekarang saya belum lihat teman-teman kecamatan draft narasinya seperti apa. Tapi saya yakin kalau kemarin teman-teman kecamatan mail ini pasti di narasinya pasti misi yang diusungnya pasti misi yang ketiga. Ya, nanti mungkin mohon dikoreksi, kita koreksi kaitannya yang program kecamatan mungkin nanti masuknya keempat terkait pelayanan publik itu lebih nyambung karena kedepannya mungkin nanti lingkup kecamatan bidang sosial budaya bukan lagi di bidang infrastruktur karena ke depan program terkait pembangunan infrastruktur yang selama ini diwakili oleh program di RPJMD yang akan datang mungkin sudah tidak akan muncul lagi sehingga fokus kecamatan terhadap infrastruktur mungkin tidak akan terlalu banyak. Jadi nanti wilayah koordinasinya mungkin nanti bapedanya. Nah ini koreksi untuk misinya mungkin nanti misinya masuk ke dalam misi yang keempat. Mungkin teman kecamatan, Bapak Ibu di kecamatan sudah membuat narasinya, mungkin nanti mohon diperbaiki
terkait misi yang diusungnya, kemudian tujuannya juga nanti menyesuaikan apa tujuan dan sasaran strategis yang ada di RPJMD, yaitu mengikuti tujuan yang ada kaitannya dengan misi yang keempat ini. Nanti akan terlihat di narasi Renstra-nya. Soalnya kalau kemarin teman-teman yang saya yakin pegangan teman-teman file yang lama, yang ini yang masuk misi ketiga, kemudian sasarannya juga masih cenderung ke arah infrastruktur. Nah, mungkin nanti dikoreksi menyesuaikan dengan misi-misi yang terbaru. Adapun untuk indikatornya ini kemarin ini sebetulnya baru rancangan kita Bapeda. Harapannya ada feedback dari kecamatan terutama terkait besaran target gitu ya, besaran target, karena kita tidak tahu kondisi di lapangan apakah target yang kita tetapkan itu realistis atau tidak. Tapi intinya sampai sejauh ini belum ada masukan dari kecamatan. Kami berasumsi bahwa target yang kemarin kami bidang IPW tetap selama ini masih relatif diterima oleh teman-teman kecamatan. Dari 5 program yang diusung oleh kecamatan, mungkin ya, kalau nanti teman-teman kecamatan bisa lihat ada dari IK Renstra-nya seperti apa, kemudian formulasi cara menghitung indikator kinerjanya seperti apa di file yang kemarin bisa dipelajari. Kira-kira ini datanya menurut saya sih masih relatif mudah untuk didapatkan ya, baik survei kepuasan relatif mudah, kita tinggal melakukan survei. Kemudian jumlah kelompok masyarakat berpartisipasi untuk indikator peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa itu juga saya rasa mudah untuk dihitungnya, karena kita tinggal mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini berperan aktif baik di desa maupun di kecamatan. Kemudian juga pelanggaran formulasi untuk indikator pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan juga bisa didapatkan, karena selama ini mungkin kecamatan bisa mendapatkan data itu ya, karena itu biasa kan banyak laporan-laporan masuk, itu bisa menjadikan baseline, tapi dinamis, makanya kita pasang targetnya tetap 100%. Harapannya laporan yang masuk di tahun berjalan bisa selesaikan tahun itu juga gitu kan, jangan sampai lintas tahun, sehingga target untuk indikator ini kita tetapkan 100%. Kemudian juga angka konflik sosial ini datanya dinamis. Artinya kita tidak bisa memprediksi setiap tahun berapa angka konflik sosial yang muncul di masing-masing wilayah. Artinya setiap tahun mungkin baseline-nya bisa berbeda. Makanya kita pasang di pencapaiannya 100%. Harapannya jika dalam tahun berjalan terjadi 5 konflik sosial, maka dalam tahun itu juga 5-5-nya bisa terselesaikan. Kemudian indikator yang kelima yang terkait program penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Oh, ini programnya belum saya perbaiki ya, mungkin nanti saya koreksi. Rata-rata persentase kepuasan masyarakat di tingkat desa ini mungkin nanti arahnya kecamatan mendampingi atau mensupervisi desa-desa untuk melakukan survei. Jadi masing-masing desa melakukan survei kepuasan masyarakat, itu yang kemudian menjadi baseline bagi capaian untuk program ini. Ini adalah ini mohon maaf untuk programnya, mungkin ini yang kedua ketiga ini belum saya koreksi, nanti saya koreksi sebelum saya share di grup kecamatan. Ininya juga formulasinya sudah ada, saya rasa ini nanti datanya bisa didapat. Nah, ini untuk capaiannya, untuk target masing-masing per tahun, ya agak sanksi sebetulnya bagi kami di Bapeda, di IPW itu adalah terkait untuk indikator survei kepuasan masyarakat dan rata-rata presentasi masyarakat di tingkat desa. Apakah kita memasang target 90% itu terlalu optimis atau seperti apa? Karena saya tidak tahu
selama ini IKM kecamatan seperti apa sih kondisinya gitu kan? Apakah memang bisa mencapai angka 90 baseline-nya, atau selama ini misalkan bermain di angka 80. Nah, ini sebetulnya saya butuh masukan dari kecamatan. Selama ini di kecamatan ini ketika ada IKM, indeks kepuasan masyarakat itu di angka berapa sih ketika dilakukan survei? Karena kalau IKM itu kalau masuk IKK ya, artinya pasti setiap perangkat daerah melakukan survei itu tiap tahun. Nah, saya tidak tahu hasilnya untuk masing-masing kecamatan itu seperti apa. Tadinya harapannya kalau ada masukan dari kecamatan, misalkan Pak 90 terlalu berat karena kami biasanya maksimal di angka 85. Nah, artinya kan ini target ini untuk 2 indikator ini kita bisa koreksi gitu. Tapi selama ini belum ada masukan ke saya, jadi target ini relatif diterima oleh teman-teman kecamatan. Artinya IKM yang selama ini dilakukan per tahun mungkin memang pergerakannya di angka 9 gitu kan. Tapi mohon nanti ada masukan dari teman-teman seperti apa. Kemudian juga yang saya lakukan koreksi itu di angka kebutuhan kemarin yang draft yang saya berikan ke teman-teman bidang PI itu kan ideal untuk satu kecamatan. Padahal kan harusnya ketika di RPJMD mungkin nanti munculnya untuk kecamatan, sehingga saya koreksi besaran pagu kebutuhan per tahunnya. Walaupun mungkin nanti ini menyesuaikan lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi kalau kemarin kan angkanya lumayan aja satu kecamatan sekitar 550 gitu kan. Apakah ini terlalu besar atau tidak? Kita lihat nanti substansi di turunan kegiatan dan subkegiatannya mau seperti apa. Ini adalah untuk target-target yang kami tetapkan. Kalau memang diskusi ini nanti bisa berkembang, ini untuk penetapan target, ini nanti bisa kita diskusikan bersama kira-kira realistis atau tidak. Karena sampai ini untuk IKM 98% itu idealis sekali itu. Apakah ini bisa dicapai atau tidak gitu kan? Pelayanan yang selama ini berjalan di kecamatan. Kira-kira dengan pelayanan, kondisi pelayanan saat ini, kepuasan masyarakatnya itu bisa 100% atau tidak menjadi mohon jadi bahan pertimbangan di teman-teman kecamatan ketika menetapkan target ini. Itu yang terkait indikatornya mungkin seperti itu. Mungkin nanti yang terkait dengan program dan kegiatan dan subkegiatannya kemarin sampaikan bahwa untuk 2022 sementara kita inputkan dulu semua subkegiatan kegiatan dan subkegiatan yang ada di Kepmen 050 ke dalam sistem SIPD gitu kan, untuk mengantisipasi karena kita belum ada kesepakatan, belum ada komitmen kira-kira subkegiatan mana biasanya dilakukan oleh masing-masing kecamatan. Walaupun kemarin saya lihat ada sebagian besar kecamatan hanya menginputkan tidak semua program ini diinputkan gitu. Ada yang mungkin hanya 3, ada yang 2, ada yang 4. Mungkin kalau saya lihat secara kasat mata di sistem itu belum ada satupun kecamatan yang menginputkan kelima-limanya. Tapi harapannya kemarin ketika SIPD-nya sudah dibuka kemarin beberapa kali, saya belum cek ulang, mungkin sudah dilengkapi oleh teman-teman kecamatan sehingga semua program ini sudah terinputkan dalam sistem. Kemarin kami mengarahkan untuk itu karena untuk antisipasi terjadinya perubahan SOTK di tahun depan, ketika nomenklatur jabatan mengikuti program yang ada, khawatirnya ketika eselon 4 yang ada di kecamatan misalkan tetap ada 5 kasih, artinya minimal 1 kasih pemegang 1 program. Nah, ketika program itu tidak terinputkan dalam sistem, maka ada 1 jabatan yang sama tahun anggaran tidak akan mendapatkan kegiatan. Nah, ini untuk mengantisipasi itu. Sehingga kemarin teman-teman kecamatan mohon minimal 1 kegiatan saja terinput masing-masing program.
Nah, adapun untuk subkegiatannya kemarin sebetulnya keinginan teman-teman kecamatan inginnya seragam. Ternyata kebutuhan masing-masing kecamatan itu pasti berbeda untuk masing kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kecamatan. Karena itu ketika terjadi perbedaan itu mungkin jangan dipermasalahkan. Misalkan ada kecamatan A yang memilih kegiatan tertentu, sedangkan kecamatan yang lain memiliki kegiatan itu jangan dijadikan masalah karena mungkin subkegiatan itu yang lebih dibutuhkan oleh kecamatan tersebut. Nah, ini yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman kecamatan. Kita memaksakan semua kecamatan harus seragam kegiatan dan subkegiatannya, tetapi ternyata di kecamatan tertentu ternyata sulit untuk mengimplementasikannya, itu juga kasihan juga gitu. Makanya kita menyarankan input aja dulu semua gitu kan, walaupun mungkin menjadi sedikit ribet gitu kan karena sampai dengan rincian belanjanya, padahal mungkin nanti kedepannya tidak akan dipakai. Tapi kalau memang dari awal dari sekarang kecamatan sudah punya gambaran kegiatan memang akan dilaksanakan, itu lebih baik. Jadi tidak perlu diinputkan semuanya subkegiatan, tinggal pilih mana yang paling prioritas. Itu mungkin nanti akan muncul dalam dan renja kecamatan. Jadi kalau mau dinamis, mungkin nanti di renstra-nya alangkah baiknya misalnya subkegiatannya mungkin di renstra bisa dimunculkan semua, tapi nanti di renja mungkin bisa dipilih mana yang paling setiap tahunnya mungkin sub kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bisa berbeda. Ini apa subkegiatan yang dilaksanakan tahun ini ke arah bintek, tahun depan subkegiatan yang mungkin ke arah koordinasi. Jadi itu juga memungkinkan, tapi harapannya kalau memang mau seperti itu nanti renjanya, berarti dalam renstranya semua subkegiatan yang di Permen 90 itu harus dimasukkan semua. Tentu ini nanti akan berdampak pada postur kerangka pendanaannya, karena ketika anggaran kecamatan untuk masing-masing program relatif kecil, kegiatannya banyak, maka postur kerangka pendanaan di renstranya akan kecil untuk masing-masing subkegiatannya. Misalkan satu program kita alokasikan misalkan 100 juta gitu misalkan, atau 200 juta, ternyata ada sekitar 15 subkegiatan. Nah, kalau itu di renstra dimasukkan semua kegiatannya, maka begitu 200 juta ini begitu dipecah 15, berarti kan angkanya menjadi kecil di postur kerangka pendanaannya. Apakah itu realistis atau tidak di renstranya, itu juga menjadi bahan. Karena itu saya harap pada teman-teman kecamatan ketika nanti menyusun program dan kegiatan dalam renstranya itu sudah betul-betul menganalisis kegiatan dan subkegiatan mana yang memang betul-betul prioritas dan biasa dilakukan oleh kecamatan setiap tahunnya. Jangan memaksakan juga semua kegiatan masuk dalam restra, karena memang nanti ketika mengevaluasinya juga menjadi masalah. Nah, selama ini arahan yang kami berikan memang kita ambil apa ya, cara jalannya, karena memang itu butuh komunikasi yang intens gitu kan di masing-masing kecamatan antara Kasubag Perencanaan, Kasih, kemudian camatnya untuk membedah kebutuhan prioritas kegiatan dan subkegiatan yang memang mau masuk dalam renstra. Dan selama ini saya dasar mungkin belum melakukan itu, sehingga Kasubag program pasti akan kesulitan gitu kan ketika harus menginputkan itu dalam sistem. Makanya kemarin kita arahkan udah ada inputkan aja. Tapi ketika nanti kita akan menuangkan dalam dokumen renstra, itu harus dipertimbangkan gitu kan. Apakah itu layak semua subkegiatan itu kita masukkan dalam renstra, yang semua kegiatan itu selama 5 tahun ke depan harus kita laksanakan. Minimal satu subkegiatan kita laksanakan dalam 1 tahun gitu kan, sehingga renstranya itu bukan nantinya jangan sampai subkegiatan yang sudah kita tuangkan dalam renstra
ternyata selama 5 tahun tidak mendapatkan dukungan pengenai, itu juga nanti berakibat pada kinerja kecamatan, evaluasi kinerja kinerja renstra kecamatan. Jadi kecamatan mohon nanti ketika breakdown untuk renstranya terutama tolong pertimbangkan juga gitu kan untuk kegiatan-kegiatan subkegiatan ini mana yang memang layak masuk untuk dibiayai sampai dengan tahun 2026. Mungkin itu gambaran besarnya Pak Adi, Pak Kabid. Untuk sementara lanjut ke arah diskusi untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Opik ya. Tadi sudah sangat jelas sekali. Belum kita nanti diskusi ya terkait dengan itu. Barangkali saya sih menawarkan nih tadi yang disampaikan Pak Kabid juga. Barangkali ada kecamatan nih yang lama ini sudah menyusun dan ingin coba gitu ya. Apa kan Pak Opik menyampaikan yang tadi sudah jauh-jauh hari ya Pak Opik ya. Rancangan tadi itu sudah disampaikan sebelum kecamatan yang sudah menyusun ingin coba disampaikan gitu agar jadi contoh juga bagi yang lain. Mangga volunteer nih siapa kira-kira kecamatan mana apa yang kira-kira ingin menyampaikan nggak benar salahnya nggak apa-apa ya, ini kan masih tahap penyusunan ya, bagus seperti itu supaya kita bisa kasih masukan agar jadi contoh juga buat kecamatan yang lain gitu. Kira-kira siapa nih kecamatan mana? Dari Pak Opik ada Oh, dari Pak Opik ada giveaway kata yang berani. Bangga kecamatan mana kira-kira nih? Raise hand aja di sini di reaction tuh. Kalau misalnya ada yang bisa, ada yang mau gitu. Cikembar. Mana Cikembar? Mantap. Mana Cikembar teh? Nagrak, Coba di unmute. Nagrak, Pak. jangan nunjuk orang atau nunjuk diri sendiri. Kalau ngecek ini. Hitung Pak Yuli, hitung. Nggak apa-apa, ini bukan masalah benar salah ya. Kita ini buat belajar. Gitu, betul. Kalau ada kekurangan kita sama-sama koreksi. Kalau yang udah bagus ya kita jadi contoh tuh kan. Nagrak udah kirim filenya ke Pak, coba kemarin. Oh, Nagrak. Oh, siap Nagrak, mantap. Nagrak nih. Di unmute no, coba Nagrak no. Nagrak. Mana Nagrak teh? Nah, Kecamatan Nagrak coba di unmute. Pak. Itunya, mic-nya. Ditayangkan, Mas. Ini ya dulu kasubnya dulu atau kasihnya? Udah di kontak Bu ini. Oh iya, Ibu ya. Kemarin ngirimin ke saya tapi masih yang format 7 bab. Oh, gitu. Yang lain mungkin nggak apa-apa. Tadi Cikembar yang 4 bab Cikembar. Kalau Panunggal bagus mah biasa nama ya. Eko. Eko. Nyumput. Mana Pak Eko? Pak Eko yang lain. Oh, lain Kasubage ya. Ayo yang lain, yang mana tadi? Cikembar. Ayo kalau enggak saya tunjuk nih. Ya Cikembar Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak buat kita ini aja biar sama-sama kelihatan kita gitu ya. Gitu biar kelihatan seperti apa. Sudah sejauh mana gitu gambaran buat teman-teman yang lain juga. Coke ditambahan anggarannya ke Pak Opik dah. Pak Sarif. Lantai. Cimanggu. Pami Alif, maju, kalau nggak saya tunjuk nih. Dicari Kaca Cimanggu. Tahu kacamata atau siap tadi dia nggak WA kami. Tahu ya. Siap terus dikoreksi Pak Abdi. Tuh, biar akunya camat mantan Bapak kapasitas pengse atau terus didengar nama itu mah.
Kebun pedas ta, anu menang inovasi kemari. Oh iya betul, Bondes ya, pasti ya, bagus udah. nih. Betul Paden. Ayo Ayo kebun pedas. Mangga. Pedas. Sok, nggak apa-apa ini mah buat belajar aja sok. Di unmute. Kebun pedas ya. Pak Kresna di ituin coba. Bentar, saya cek dulu. Mana kebun pedas? Halo, kebun pedas. Mati kameranya. Ayo dihidupin. Kendala itu apa teh? Sinyal kayaknya di Nagrag. Oh gitu. Jadi kemarin yang musren baik kan itu. Yang agak siap Pak Opik, kira-kira rekomendasi ada nggak Pak Opik? Yang sudah kirim ke Pak Opik misalnya rencana. Cikakak. Oh, Cikakak bener tak? Bener. Ngapain konsultasi. Ayo Cikakak. Lupa, masih format lama. Ininya apa-apa, nggak usah ditampilin bumper-bumnya ya Pak Opik ya? Nggak usah bumper-bumpernya, matriknya aja ini mah. Kita lihat, kita koreksi matriknya. Bumper-bumper nanti aja. Yang kayak tadi Pak Opik paparkan tuh. Kang Egi ya. Kebun pedas siap. Pedas siap. Oh, siap Kak. Mangga kebun pedas. Alhamdulillah sok. Matriknya aja. Bagus, kirim file-nya ke Pak Kresno nanti sama Mas Kresno share. Ya. Matriknya aja nggak apa-apa. Matrik tahu Pak. Matriknya lah karena RBG. Oh, Gerbi mangga tuh. Sok matriknya unggul sama ini ya. Matriknya aja. Nanti kita koreksi bareng-bareng gitu biar kelihatan. Sok mangga Kang. Sasan mangga. Ada siap kirim Alira atau napi dulu? Kresno. Hah? Pada share screen-nya Alira. Mangga tenan naon sok we. Sok mangga, langsung we nya. Sok mangga. Yang lain kan ya, nanti kita koreksi bersama-sama. Jadi buat pelajaran juga ya buat yang lain juga. Mangga, Kang Sasan. Sampai ya timbul tuh Pak. Can tampil. Kabel we Pak, itu file Pak. Atau di share Kak. Berikan ke Pak Kresno aja, nanti di share-nya di sama Pak Kresno. Enggak, kabel orang. Kenapa? WA bacaan kakak. Ya buat kenapa? WA bacaan kakak. Pasti kintun ke abdi tak? Mangga ditampilin. Waduh. Oh, masih kene itu yang lamanya Pak ya? Oh, dulu. Oke, nanti udah pakai Permendagri 90 belum ya? Pakai belum selama kira mana ya bisa lagi dikirim ke Abdi soalnya masih kena program yang lama ini mah. Oh, kira. Bisa salah ya. Soalnya ini kan ini programnya masih kena peningkatan disiplin aparatur masih yang lama.
Sanes di berita apa? Oh, sagaran tadi maning lagi Pak. Salah. Eta mah contekan anak Kira di mananya? Ayo ketahuan ya. Tapi itu Pak aya anu asli. Lepat nyuntun, Bangga. Lepat di yang tadi yang udah siap katanya kebun pedas. Sambil Mangga boleh. Sandiri. Sambil nanti kalau udah dapat baru yang itu. Kebun pedas mangga, Bu. Mangga Bu, pilih Bade. Kebun pedas. Halo, Bu. Kebun pedas. Halo. Ya. Mau dipaparkan? Matriknya aja, Bu. Matriknya belum, Pak. Yang itu, yang programnya. Program kegiatan, subkegiatannya, sama indikatornya, Bu. Ini ada yang ngirim Gunung Guru, mana tadi? Gunung Guru bener loh itunya. Gunung Guru udah bener. Oh, nah, udah. Sok Gunung Guru atuh, udah dikirim ke Kresna ya? Nah, Mas, coba Cikembar yang dicek Mas namanya itu. Siap, Bu. Cikembar tah, boleh. Gunung Guru lah. Sampaiin ya, Pak Kres. Oh, Gunung Guru dulu. Bagus, sok atuh. Mana Gunung Guru tadi teh? Ini ya, di-unmute coba. Suaranya. Nah, kita koreksi bareng-bareng ya. Bapak Ibu silakan dilihat ya layarnya. Mana Gunung Guru teh? Ini tah. Gunung Guru nah. Unmute. Muncul teh. Nggak jadikan muncul. Nah, ini. Ya. Halo. Ada ini. Pak Fajar. Ya. Nah. Siap. Ya. Pak Fajar, halo. Tapi ya Pak, itu maksudnya aja. Iya, nggak apa-apa. Dibacain aja sama Bapak ya. Dibacain nanti dikomentarin bareng-bareng gitu, nggak apa-apa. Sok dari program intinya SBAU mah nggak usah. Nggak usah ya. Ya. Program intinya aja langsung. Yang 5 program tadi, yang 5 program yang ada di RPJMD. Yang udah disampaikan Pak tadi. Coba Pak, silakan Pak. Saya mau buka yang di sini, Pak. Iya, silakan. Untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Pak. Apa namanya? Itu misinya tujuannya terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani. Mana ini? Kegiatan yang subkegiatan yang dipilih setiap tahun berbeda-beda. Halo? Ya. Lanjut. Oke. Aduh. Ininya goyang-goyang Pak. Untuk tahun 2021 subkegiatan yang dipilih itu pemerintahan yang terkait dengan non-perizinan, itu sampai terakhir juga itu subkegiatan yang dipilihnya. Kemudian untuk program yang kedua, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, untuk subkegiatan yang dipilihnya, yang pertama
peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan itu seperti biasa Pak yang biasa dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian subkegiatan yang kedua kita juga ini kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, cuma untuk dinas yang ininya kita pilih dinas PRG, Pak. Itu kan kegiatan P3K fisik yang kemarin, Pak. Halo? Ya, lanjut. Oke. Kemudian untuk program yang ketiga, koordinasi ketertiban umum, tahun 2021 dan 2022 kita fokuskan kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara, TNI, dan instansi vertikal, serta hubungan harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat itu di tahun ke-1 dan ke-2. Di tahun berikutnya kita pindah subkegiatan ke koordinasi sinergi dengan perangkat yang tugas dan fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan atau kepolisian, yaitu. Jadi ini sebetulnya Pak, kemarin memang kita menyesuaikan dengan apa yang sudah disusun di SI tahun 2021 dan 2022 gitu. Untuk tahun 2023 dan selanjutnya baru kita konsentrasi ke koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan daerah. Kemudian program yang ketiga, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Di tahun ini nggak ada, tahun ke-1 tidak ada, 2021. 2022 kita ada di subkegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan usaha dan ketahanan nasional. Nah, untuk di tahun 2023 baru kita ini kegiatannya pelaksanaan tugas subkegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Kita ada anggarkan juga di situ. Kemudian penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian program berikutnya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kita sama Pak kegiatannya sama seperti 2021 dan selanjutnya sampai akhir itu ada 2 subkegiatan fasilitasi pemerintahan desa dan fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Mohon maaf ini sepertinya harusnya Ibu Kasubag, cuma Ibu Kasubag kita sama-sama lagi WFH, Ibu Kasubag ada kepentingan jadi nggak bisa ikut, jadi saya. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Udah ini ya. Secara ini berarti kan semua program sudah ya dimasukkan ya. Cuman di 2000 kegiatannya kalau di sini saya lihat Gunung Guru ini nggak semua nih. Tadi kan arahan Pak Opik itu bagusnya di Rensrama semua dulu tadi ya. Nah, nanti mungkin dikomentari juga nanti sama Pak Opik. Tapi secara utuh ini sudah terlihat ya, dan juga bahkan tujuannya kalau tadi kata Pak Opik kemarin masih ada yang ke misi di misi 4 nih ya. Udah misi 4 ini udah benar ini Bang. Udah bagus nih. Gitu ya. Nanti mungkin dikomentari sama rekan-rekan. Pertama mungkin dari Pak Opik dulu, mangga Pak Opik. Silakan kita arahannya seperti apa nih untuk yang Ya, terima kasih. Secara umum udah bagus ya. Ini perlu dikoreksi di data capaian pada tahun awal, mungkin itu jangan jumlah uang ya. Itu mungkin nanti karena kan itu data capaiannya capaian target ya, jadi mungkin nanti persentase sesuai dengan target. Kalau memang semuanya presentasi aja di tahun ini. Kalau memang data capaian pada tahun ini semuanya 100%, tulis aja 100%. Soalnya seragam, kalau tidak salah kan itu datanya data target ya Pak Di ya, bukan data anggaran kan. Betul. Itu nanti dikoreksi. Kemudian untuk walaupun yang 2 indikator ya, kalau yang di program bawah kalau ini kan program penunjang ya, ini XBAU, is okay karena ini rutin sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan. Mungkin yang di sini, yang di program tadi yang hanya ada 2 program yang targetnya tidak 100% masukan dari kita. Tapi kalau memang di Gunung Guru
memang tiap tahunnya sudah 100%, seperti indeks kepuasan masyarakatnya tiap tahun disurvei 100%, ya nggak masalah kalau memang pasang target 100. Tapi kalau nanti di indeksnya, misalkan selama ini pernah melakukan survei indeks kepuasan dan ternyata memang tidak 100%, ya mohon nanti dikoreksi gitu. Selama ini IKM-nya 100%, ya nggak masalah. Artinya nanti mungkin walaupun kita pasang target 90% di RPJMD, capaiannya mungkin nanti untuk Prog 2 di atas target gitu kan, bagi kita nggak masalah gitu kan untuk itu. Kemudian untuk yang besaran pagu, mungkin karena kita berasumsi bahwa program P3K ke depan hilang dan alokasi anggaran PIK itu nanti sebagian besar di skemanya menggunakan skema PIK sektoral, artinya di perangkat daerah. Mungkin untuk kegiatan yang pagu tadi yang efektivitas itu nanti pagunya tolong disesuaikan. Kemarin masukan dari kita sementara gitu kan, mungkin nanti file yang tadi saya ini nanti saya share, misalkan, tapi nanti saya butuh masukan dari teman-teman, misalkan untuk program koordinasi program yang yang tadi yang paling atas itu program pelayanan publik, pemerintahan dan pelayanan publik, misalkan kita plot anggaran untuk pencapaian 150 juta misalkan. Artinya nanti tolong disesuaikan oleh masing-masing kecamatan untuk masing-masing program itu ada alokasi program itu pelayanan publik itu ada alokasi, misalkan kita ratakan dulu 150 juta. Nah, itu nanti di breakdown ke kegiatan dan subkegiatannya. Nanti sih tolong kalau memang itu pelayanan publik ternyata ada 2 kegiatan, kira-kira kebutuhan anggarannya seperti apa dengan total untuk program itu kita plot sama di semua kecamatan 150 juta. Dan juga program yang lain nanti bisa dilihat di file yang nanti saya share. Kalau tidak salah ada yang satu program 100 juta. Karena ternyata mungkin kalau melihatnya satu kecamatan kecil gitu kan, satunya 100 juta, tapi begitu dikali 47 kan menjadi 4,7. Dan ternyata itu begitu diakumulatif 5 program ini, ternyata kan cukup besar ya per tahunnya. Kalau memang itu dibiayai semua, per tahunnya itu untuk kecamatan, kalau itu 100%, misalkan 150 dan 100 kali 5 program, hampir 28 miliar gitu kan untuk kecamatan. Itu adalah di luar tadi yang PIK gitu kan. PIK sektoral ini juga nanti pertimbangan KKD-nya juga menjadi salah satu instrumen. Idealnya kalau pertimbangan kami kira-kira cukup nggak dengan pola kegiatan koordinasi fasilitasi yang selama ini dilakukan. Kalau dibiayai misalkan dalam satu program 100 juta cukup nggak selama 1 tahun. Kan selama ini kasih hanya mendapatkan sinergitas 15 juta dan ternyata itu pun ternyata cukup gitu kan selama 1 tahun untuk pembiayaan satu kasih 15 juta dicukup-cukupkan gitu kan. Nah, ketika kita mengalokasikan 100, kira-kira apakah nanti di sisi pertanggungjawabannya menyulitkan atau tidak bagi kecamatan, terutama bagi kasihnya untuk merancang kegiatannya atau seperti apa. Tapi sementara untuk di RPJMD, di kerangka pendanaan RPJMD, kita plotnya seperti itu. Jadi untuk nanti ada program yang 150 per ke 17, kemudian tapi ada program-program yang kita pasang angka di 100. Itu adalah di luar tadi pagu yang PIK. Nah, mungkin yang secara khusus mungkin nanti kita kombinasikan yang termasuk yang 10% yang PIK itu yang untuk kebutuhan pembiayaan dan penganggaran. Itu nanti kan plotnya di pembiayaan musrenbang ya. Pembiayaan musrenbang itu alokasinya kita ngambil dari itu yang 10 per PIK. Nah itu seperti itu mungkin nanti ketika kita teman-teman kecamatan menyusun nanti kerangka pendanaannya, mohon dipertimbangkan juga karena ini khawatir kalau ini angkanya yang seperti P3K ini masih besar seperti ini nanti kan kinerjanya takutnya menyulitkan ketika ternyata anggaran yang turun tidak sebesar ini gitu kan, karena anggaran P3K ini ada di kecamatan mungkin nanti dikelolanya oleh perangkat daerah.
Artinya ini target perhitungan kebutuhan anggaran untuk mencapai target untuk subkegiatan ini kan berarti kan terlalu besar ini perhitungan anggarannya. Itu mohon disesuaikan untuk semua kecamatan juga. Mungkin itu sementara Pak Adi. Iya, siap. Baik ya. Jadi kelihatan ya. Jadi koreksi. Ini pasti buat sangat berarti juga buat kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi ketika nanti bisa dilihat matrik-matriknya yang masing-masing. Tadi memang penyesuaian nggak masalah gitu ya, karena memang kita sekarang masih waktunya untuk memperbaiki. Tanggapan selanjutnya mungkin dari Pak Denden. Mangga Pak Denden. Nuhun Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PE, Pak Adi, Pak Opik, dan jajaran Bapeda lainnya, serta teman-teman dari kecamatan. Papan Pak Kresno ya? Ya, dari Kresno. Oh. Tolong ke atasin, Mas Kres. Paling atas. Pengen lihat headernya nih. Nggak angka mah itu malah urusan Pak Opik aja lah. Nah, kita lihat bahwa tujuan, sasaran, indikatornya udah ke IKM. Program hasil peningkatan kualitas pelayanan publik, program penunjang urusan pemerintah daerah. Terus ke bawah lagi, Kres, ke program selanjutnya. Pak, saya itu di freeze dulu biar kelihatan. Ya. Program penyelenggaraan pemerintah. Nah, ini ada sasaran lagi, ada indikator sasaran lagi, survei kepuasan persentase. Barangkali disepakati ya, mungkin tidak harus setiap program ada menyusun sasaran, indikator sasarannya lagi. Sepakati aja untuk kecamatan itu hanya satu ya, yang IKM itu. Jadi tiap sasaran itu muncul lagi ya. Nah, itu yang di bawah lagi. Barangkali tidak perlu lagi nih persentase peningkatan kualitas, persentase survei. Ketiga nih, skip dulu tuh yang kedua mah. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Persentase peningkatan tingkat, nah ini barangkali ya ada persentase, ada peningkatan, ada tingkat. Mau dipilih yang mana tuh, bisa persentase partisipasi masyarakat atau partisipasi masyarakat, itu bisa dipilih barangkali. Jadi yang peningkatan sama tingkat kan tuh kata yang sama ya, di persentase masyarakat atau tingkat partisipasi masyarakat itu bisa saja. Nah, yang itu juga sama yang program koordinasi Tantibum, mau tingkat persentase pelanggaran yang diselesaikan atau tingkat pelanggaran atau yang diturunkan bisa sajalah, atau yang mau diselesaikan juga sama. Terus ke bawahnya Mas Kres, ada lagi nggak? Persentase angka konflik, angka konflik sosial yang udah aja lah, persentase konflik sosial yang terselesaikan atau diselesaikan. Rata-rata persentase tingkat kepuasan masyarakat. Rata-rata itu dengan persentase itu dua ukuran ya. Rata-rata persen itu dua ukuran. Yang mau diambil yang mana? Kalau satuannya persen,
Ya barangkali persennya. Itu ada rata-rata ada persentase, ada tingkat kepuasan masyarakat di apa itu teh? Di tingkat desa ya. Nah, disepakati aja mau rata-rata atau persentase atau tingkatnya. Satuannya persen. Ada lagi nggak ke bawahnya? Beres, Pak. Programnya? Habis. Udah ya. Nah itu jadi barangkali sepakati bahwa caranya hanya satu ya, IKM aja. Terus tiap indikator programnya barangkali ada koreksian lah. Jadi digunakan ya, apakah mau persen atau mau tingkat atau mau angka gitu. Terus sebagai data capaian untuk IKM bisa ditampilkan data capaian IKM yang barusan di-share sama saya, guys. Udah. Nah ini nilai IKM kecamatan yang dilakukan tahun kemarin nih. Bantar Gadung nilai IKM-nya 2020 itu 9589 dan ada yang Cikidang, Sagaranten, ada lagi nggak Kres yang 00 yang masih kosong? Nggak ada, Pak. Cuma 2 doang. Nah itu ada yang A, C. Kalau rata-rata sih udah bagus nih. Nah ini barangkali dijadikan data awal ya. Tapi ini tahun 2020 itu kan belum melakukan survei lagi nih. Tapi ini udah hasil IKM-nya ya, udah indeksnya nih, nilainya. Nah perlu dibedakan ya antara IKM sama SKM ya. Survei itu kegiatan melakukan pendapat masyarakat dari pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan di lingkungan kecamatan masing-masing. Nah nanti kan bentuknya itu kan kuesioner, Nah ketika diolah, nah hasilnya adalah IKM ini. Nah di kita kan sebetulnya sudah ada aplikasinya ESKM tuh, elektronik survei kepuasan masyarakat yang udah launching di 2010. Nah ini juga kan hasil daripada ESKM tersebut nih, yang IKM ini. Jadi emang dulu teh waktunya terlalu mepet dia ya, dilakukan di bulan Desember sampai Januari. Jadi ya kalau ada Cikidang kayak Sagaranten atau yang lain itu mungkin karena keterbatasan waktunya sehingga tidak bisa melakukan survei. Meskipun ini dilakukan secara elektronik ya, secara sistem. Nah untuk seperti tadi kan misalkan ada target, misalkan persentase survei kepuasan masyarakat. Nah kalau di indikator kinerja sasarannya adalah IKM, kemudian di programnya adalah SKM. Nah setiap tahun itu kan sebagai responden minimal itu adalah 150 itu untuk sekali survei itu. Dan di setiap semester itu dilakukan 2 kali. Diharapkan kalau bisa mah 4 kali, tapi kan ya kalau terbatasan tenaga atau apa bisa 2 kali juga nggak apa-apa, 1 kali juga bisa juga lah. Yang selama ini kan dilakukan baru 1 kali. Emang seharusnya 2 kali. Nah itu minimal dalam 1 kali survei itu responden yang harus mengisi kuesioner itu adalah 50 responden. Nah itu jadi kalau kita menghitung persentase survei respondennya berarti adalah 150 itu
Jadi dari 150 berarti responden itu mangga kita silakan kalau sebagai acuan formulasinya nantinya. Jadi misalkan kalau targetnya 100% berarti 100 itu melakukan mengisi kuesioner itu. Jadi tidak randomnya di tingkat desa ya, misalkan ada 150 itu dibagi ke tiap desa itu. Nah itu antara survei, nanti hasil survei itu masuk by sistem diolah, nantilah keluarlah IKM kecamatan tersebut. Dulu Pak Adi. Iya, siap. Sedikit nambah. Terima kasih. Mangga, baik, mangga. Pak Denden, kalau yang untuk sasaran yang tadi ditampilkan itu sebetulnya itu nanti yang sasaran IKM itu nanti dikoreksi karena sasaran strategis sesuai dengan draft RPJMD untuk kecamatan itu adalah pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Itu sasaran strategisnya. Kemudian nanti sasaran rensranya yang nantinya ke IK rensranya itu memang kita buat itu kan untuk menyesuaikan dengan program yang ada di kecamatan. Jadi IKM itu masuknya ke sasaran renstra, nanti ngacunya ke program yang pelayanan publik, ke satu program. Jadi sasaran utamanya, sasaran strategisnya itu adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Itu yang tertuang dalam RPJMD, draft RPJMD. Sasaran utamanya. Jadi sasaran IKM itu masuk dalam salah satu IK rensranya kecamatan. Dan memang tadi untuk beberapa mungkin kita perbaiki nomenklaturnya, tapi yang untuk yang indikator yang tadi yang rata-rata persentase, karena memang kita kecamatan mau mengambil dari nilai persentase IKM masing-masing desa gitu. Masing-masing desa membuat survei IKM, kemudian kita ambil nilai rata-ratanya. Itu kena di indikator programnya kita ngambil nomenklaturnya rata-rata persentase kepuasan masyarakat di tingkat desa. Soalnya kalau persentase kepuasan bisa saja sih persentase di tingkat desa kalau seperti itu apakah itu bisa mewakili rata-rata atau tidak dari sisi nomenklatur yang mungkin Pak, barusan sasaran ke daerahnya jadi nembak yang mana, Pak? KM. Sasarannya nembak ke itu ke yang misi yang ketiga, misi yang keempat, misi yang keempat. Hanya kan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Indikatornya kan ada 4 itu teh. Indikatornya yang indikator tujuannya ya. Kalau indikator sasarannya belum kita. Indikator sasaran daerahnya kan ada 4 yang di situ teh. Yang sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel itu ada 4. 1 IKM. Dan buat sumber daya manusia 3 opini BPK yang WTP ya. Keempat yang sakit kayaknya ke IKM justru yang ini ya IKM soalnya kan gitu, ke pelayanan nggak apa-apa publiknya kan ada yang IKM juga ya nggak apa-apa di atas tapi kalau di atasnya mah emang IKM daerah kan ini mah kalau ini mah IKM yang kecamatan betul dan berarti betul siap mantap lanjut Pak seperti itu Pak, bisa bertanya sedikit, kemudian Pak? Halo, Pak. Mangga. Saya bertanya sedikit, Pak. Boleh. Ya. Kebetulan Pak, kami dari Sagaranten sedang mengikuti Zoom ini juga. Barusan yang di Pak Deden ya kalau nggak salah Pak, di situ Sagaranten tidak ada IKM-nya Pak. Padahal kami sudah mengirimkan pertanggal 18 Februari Pak. Ke bagian organisasi Pak. Ini kebetulan kami ada ininya yang menerimanya Ibu Louis. Yang menerimanya Ibu Widi Pak. Berapa nilainya Pak? Kita masukkan aja situ berapa nilainya? Di sini cuman ininya aja Pak. Saya kebetulan tanda terimanya saja Pak. Jadi ada bukti tanda penerimanya pertanggal 18 Februari 2020. Cuma di situ belum ada tampilan IKM Sagaranten, Pak. Oke. Bapak, nanti mungkin bisa ditindaklanjuti sama Pak Denden ya, dibantu untuk yang datanya sudah ada.
Masanya ini cuma tinggal 2 kecamatan lagi, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat baseline data saja, nggak apa-apa. Siap, Pak. Siap. Cuma maksudnya gini, Pak, Bapak Ibu kecamatan, mungkin karena kemarin saya belum menerima data ini, sehingga kemarin di target RPJMD mengambil angka 90 data awal. Karena itu kita asumsinya rata-rata, mungkin nanti saya kalau data ini ada, bisa saja ini ketika saya rata-ratakan sebagai baseline dari 90 atau bisa lebih dari 90. Betul. Nanti saya sesuaikan. Betul. Cuma nanti untuk kecamatan tolong mengikuti baseline ini. Walaupun di draft RPG kita Bapeda menetapkan tahun 2022 misalkan 90%, tapi kalau memang kecamatan di angka 80%, jadi 80 nggak apa-apa di range-nya kecamatan. Kita toh nanti mengambil rata-rataan gitu kan, bukan hanya satu kecamatan. Betul. Gitu. Jadi nanti yang muncul yang file dari Bapeda di RPJMD mungkin angkanya rata-rata semuanya 90, 90, mungkin untuk masing-masing kecamatan targetnya seperti ini, berbeda-beda tergantung kondisi di lapangan. Betul. Jadi nanti tolong jangan dipaksakan seperti tadi Gunung Guru, yang dipaksakan 100%. Kataannya Gunung Guru di sini hanya mampu 74%. Berat itu nanti ketika nanti di survei ternyata udah menarget 100, kemampuan survei pelayanan publiknya, kepuasan masyarakatnya di angka 70. Nah, kalau memang mau ditingkatkan, baseline-nya 74, nah kira-kira sanggup berapa persen nih meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakatnya meningkat? 1 tahun 5%, berarti 79 tahun depan gitu. Maksudnya seperti itu, sesuaikan dengan baseline yang dimiliki saat ini. Mungkin itu nanti kita sesuaikan yang di draft RPJMD, tapi itu Bapak Ibu yang draft RPJMD itu rata-rata ya, bukan berarti semua kecamatan harus sama seperti itu. Yang draft yang tadi saya share itu, yang saya tampilkan 90 itu kan rata-rata semua kecamatan. Berarti kan kalau rata-rata 90 ada yang mungkin 100, ada yang mungkin 80. Gitu. Kan untuk IKM ini khususnya IKM kecamatan nanti sesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing kecamatan. Terus kembali lagi tadi Pak Denden, apakah tadi yang bahasa rata-rata persentase kepuasan masyarakat di tingkat desa, apakah cukup diwakili oleh persentase kepuasan masyarakat di tingkat desa, rata-rata yang dihilangkan atau harus dimunculkan nanti yang dihitungnya memang nilai rata-ratanya gitu maksudnya. Ya, Halo, Pak Dini. Emang itu yang tadi yang main Pak. Ya. Apakah bisa dimunculkan rata-rata persentase atau cukup dengan mewakili persentase gitu maksudnya? Kalau melihat di sini kayaknya rata-rata di desa kayaknya berarti kan ukurannya ke desa berarti ya. Atau ya. Pak Opik, kalau menurut saya gini. Iya. Halnya tidak perlu ditambahkan persentasenya. Rata-rata tingkat kepuasan, tingkat itu udah sasarannya udah ada persen kan. Seperti rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di desa gitu aja. Boleh. Nah, jadi persentasenya saja yang itu dibuangnya. Iya. Kalau itunya udah bagus sih. Iya. Oke, itu mantap ya sudah. Tadi yang Sagaranten gitu ya, Pak Den, mohon nanti mungkin ini lagi aja, dilihat lagi, dicek lagi. Pak Dinin mau nambahin apa Pak Dinin? Tadi Pak Opik itu kan menanyakan kan keterwakilan desa, namanya kepuasan. Nah, maka ini teh kata untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan di tingkat desa kan gitu ya? Iya. Atau mengukur masyarakat terhadap desanya. Terhadap desanya, kemudian dari masing-masing IKM desa itu dirata-ratakan itu menjadi capaiannya program yang ada di kecamatan, kan program pembinaan dan pengawasan ya. Program pengawasan pemerintahan desa kan salah satunya kita lihat dari kinerja pemerintah desanya gitu kan. Bahwa kalau ketika pemerintahan desanya bagus, berarti saya lihat bagus. Sih Pak, ini kan sebetulnya kalau yang di kecamatannya itu adalah di sasaran yang tadi, sasaran perangkat daerahnya. Ya. Itu IKM kecamatan. Nah, ini kalau dilihat di bawahnya justru sebetulnya adalah hasil kinerja kecamatan terhadap pembinaannya. Nah, gimana sih pelayanan desa terhadap masyarakat kan gitu. Nah, berarti masyarakat mengukur desa ya. Betul. Ya. Tapi udah bagus ini berjenjang Pak Opik dari desanya, dari kecamatannya terus naik ke daerahnya gitu. Udah bagus ininya mah. Cuman saya memastikan
berarti sasaran daerahnya tadi indikator sasaran daerahnya pakai yang IKM daerah itu ya, Pak Opik ya. Ya. Turun ke kecamatan, jadi sasarannya di yang kepuasan masyarakat tingkat kecamatan ya. Nah, jadi turun ke situ yang tadi nilai yang disampaikan baseline datanya adalah nilai yang tadi ditampilkan dengan organisasi. Nah, sekali lagi mungkin nanti metodenya justru malah dibalik kita Pak Opik. Jadi data yang dari kecamatan dulu ya. Nah, data yang dari kecamatan kita rata-ratakan baru disimpan di dalam RPJMD itu. Jadi tidak dari atas kita berikan ke bawah gitu, nggak apa-apa. Jadi lebih relevan mungkin ya Pak Opik gitu ya. Nah, nanti sekali lagi menegaskan aja ke seluruh kecamatan, baseline data yang tadi 2020 itu, IKM 2020 kecamatan itu, silakan diproyeksikan 2026. Misalnya ada yang dari 70, jangan 2022-nya langsung 90, udah nggak mungkin gitu ya. Nanti misalnya bertahap aja. Ada yang udah 95, berarti terus naik, misalnya 0,01 nih Cidolog, berarti depan misalnya 96, 97 gitu ya. Silahkan diproyeksikan sampai 2026. Nah, nanti dari situ kita akumulasikan akan itulah yang disimpan di RPJMD. Jadi relevan tuh RPJMD itu kalau di breakdown adalah hasil dari masing-masing capaian kecamatan atau proyeksi kecamatan. Baik ya? Oke. Untuk yang berarti clear ya untuk yang sasaran kecamatan sekali lagi narasi sasarannya apa ya tadi lupa lagi Pak Karso bisa ditampilkan narasi sasaran kecamatannya di yang Pak Opik Pak yang filenya di Pak Opik ya belum pegang. Sasaran yang mana daerahnya? Sasaran kecamatannya, sasaran perangkat daerahnya apa narasinya? Ada sasaran perangkat ada 5 sih Ram ya IKRensanya ya. Nanti mas satu aja Pak Opik karena kan indikatornya satu ya. Kayaknya indikator sasaran perangkat daerahnya satu kan supaya ke programnya masing-masing supaya kan indikatornya cuma pilih satu ya. Nah nanti mungkin kalau ini bisa langsung dikoordinir sama Pak Opik lah ditentukan narasi sasaran perangkat kecamatan sama ya. Misalnya meningkatnya boleh misalnya gini aja juga meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat gitu di tingkat kecamatan misalnya dengan indikator ada kan gitu ya. Nah, baru masuk ke perangkat ke program. Tadi kalau untuk program tadi juga sudah dibahas ya. Boleh ke pinggir Pak Opik. Jadi kalau ya tadi udah disampaikan ya untuk yang apa sih namanya ada yang persentase yang kalau ini yang apa Pak Wik? Yang pertama. Indikator programnya. Persentase kualitas pelayanan publik. Ini IKM juga. Ini kan nanti ini formulasinya yang surveinya ini survei IKM-nya. Kayaknya harus turunannya Pak. Soalnya kita IKM-nya jadi sasaran ya. Di programnya mungkin agak diturun ada yang lebih bawah lagi dari IKM untuk yang ini nih apa ya kira-kira persentase kualitas pelayanan publik. Soalnya kan memang IKM itu lebih tinggi kan memang ya. Kalau IKM itu udah gabungan semua hal lah gitu ya. Jadi makanya disimpan di nilainya. Betul, udah bagus lah gitu. Udah tepat di situ. Kayaknya ini nih untuk yang program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, perlu diturun ada soalnya ini persentase kualitas pelayanan publik ini adalah IKM sebetulnya kan. IKM dan itu udah kita naikkan jadi indikator sasaran sasaran kecamatan ya. Nah, berarti di sini harus ada indikator programnya. Kemudian program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sih udah tepat kalau menurut saya ini persentase partisipasi pembangunan yang kemarin program koordinasi kalau ini pelanggaran Perda dan perkada yang diselesaikan terus kontak tingkat konflik. Kalau tadi rata-rata kepuasan. Ya ini sedikit topik dan rekan-rekan kecamatan yang lain nih mungkin ya. Untuk yang pelanggaran nih ya, tidak ini kan ada kemarin tuh ada yang berkaitan juga kemarin kita kalau nggak salah yang tingkat pelanggaran tuh ada berkaitan sama Pol PP kalau nggak salah pakai Bang ya kalau nggak salah. Pol PP kalau nggak salah.
Iya, jadi yang dia memang yang diselesaikan gitu. Soalnya di KKI juga ada ini teh di Permendagri 18 yang diselesaikan, tapi dilihat itu penurunannya. Diharapkan kan ada upaya sosialisasi juga pasti di sini ya Pak Opik ya. Ada upaya sosialisasi, ada upaya diseminasi, paham lah terkait dengan aturan Perda, misalnya di sini nggak boleh ada pemasangan pelang misalnya agar tidak ada pelanggaran misalnya penggunaan lahan atau apapun gitu ya. Nah, tip intinya. Nah, kan upaya preventif. Jadi selain kalau ini kan hanya kuratif saja. Jadi dihitung kalau di IKK itu dihitung penurunannya. Ya, Pak. Jadi persentase penurunan misalnya pelanggaran Perda kalau misalnya walaupun di situ ya tetap yang diselesaikan sih intinya, tapi biasanya kalau udah ada diharapkan ada upaya penyelesaian ya, upaya kuratifnya gitu ya. Tapi kalau di Permendagri 18 itu yang diarahkan itu justru hasil diharapkan menurun tuh pelanggarannya gitu. Boleh dilihat dari titiknya, boleh dilihat dari objeknya, misalnya boleh dilihat dari tingkat pelanggaran jumlah apapun gitu ya. Kayak gitu tuh Pak Opik, gimana tuh kira-kira? Termasuk yang sama juga yang konflik sosial nih. Hal yang kayak gitu juga hampir mirip lah. Kira-kira gimana tuh? Cuma ini yang untuk dua indikator ini kita kan dinamis. Betul. Kita tidak bisa memprediksi tahun sekarang ada berapa pelanggaran atau terjadi berapa konflik sosial gitu kan. Nah, ketika terjadi penurunan, kebetulan tahun 2020 misalkan tahun 2020 ada 5 konflik atau 5 pelanggaran. Nah, berarti penurunan, berarti kan kita harus mengupayakan tahun ini 4. Betul. 4, berarti pokoknya kurang dari 5 lah gitu ya, kurang dari 5 gitu kan. Nah, apakah kita bisa menjamin konflik sosial itu bisa kurang dari 5 gitu kan? Artinya ketika kemudian terutama yang konflik sosial gitu ya. Kalau yang penurunan pelanggaran mungkin bisa tadi persuasif kita bisa kita upayakan gitu kan terjadinya penurunan dengan strategi sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk konflik sosial itu sebetulnya agak sama seperti kebenaran. Itu kita tidak bisa memprediksi di tahun ini kita targetkan 4 gitu kan. Padahal pada kenyataan ternyata terjadi 10 gitu kan. Itu kan nanti bumerang juga terhadap kinerjanya gitu. Itu kan pada terjadi bukan tidak ada pengaruh langsung terhadap terjadinya konflik bukan karena kinerja kecamatan buruk gitu kan. Kinerja kecamatan ketika terjadi konflik bagaimana dia mampu menyelesaikannya atau tidak. Itu kan baru di situ nilai kinerjanya. Tapi yang menjadi pemicu konflik itu bukan kecamatan tidak punya kewenangan mengendalikan itu. Seperti bencana gitu. BPBD tidak punya kekuasaan apapun mencegah bencana gitu kan. Tapi ketika terjadi bencana, bagaimana menangani bencana yang terjadi. Nah, hampir sama. Kenapa saya tadi katakan flat gitu kan untuk konflik sosial. Kalau ini kayaknya konflik di sini tuh lebih identiknya kalau misal dibandingin sama BPBD memang agak susah ya, beda ya. Karena kan alam ya atau walaupun ada bencana itu lebih ke kayak yang di Damkar. Damkar itu bencana, tapi ada upaya preventif itu bisa dicegah gitu. Tapi sih nggak masalah kalau bisa mau pakai ini. Soalnya kan di dalamnya juga kalau saya lihat di Popik ya dan rekan-rekan yang lain itu kegiatannya kan sebetulnya terkait dengan wawasan kebangsaan gitu ya, ketahanan nasional juga terkait itu ada binteknya terkait itu, terus juga pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, terus juga pembinaan kerukunan antar suku dan antar umat. Nah ini kan upaya preventifnya tuh supaya ada bintek misalnya ataupun ada sosialisasi atau musyawarah di antar masyarakat kan kayak gitu kan kalau dilihat dari upaya-upaya yang ada di dalam gitu ya. Mudah-mudahan sih ke arah sana. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya toh. Tapi kalau yang tadi yang pelanggaran Perda mah bisa ya kayaknya Pak Opik ya. Bisa itu. Oke, berarti disepakati aja ya Pak Opik supaya ya. Untuk yang pelanggaran Perda kita coba didorong ke penurunannya biar sama yang tadi kinerja di atasnya. Kalau yang ini udah fix lah untuk yang konflik sosial, clear ya. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di desa ini pakai tingkat nih Pak Denden yang desa. Rata-rata
rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di tingkat desa atau rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat desa ya, pakai tingkat lagi di bawahnya ya. Supaya kelihatan masing-masing di tingkat desa gitu. Oke, siap. Oke, berarti gitu ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu di kecamatan mohon ini nanti mungkin filenya bisa di-share ya Pak Opik ya. Setelah ini kesepakatannya beberapa minor-minor paling penegasan tadi yang sasaran kecamatan jadi sama nih semuanya ke pelayanan publik gitu ya. Karena memang ke misi tujuan keempat dan indikator sasarannya yang IKM daerah. Nah, makanya di bawahnya pun sasaran kecamatan itu adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di tingkat kecamatan. Nah, tinggal satu di PR Pak Opik yang program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kayaknya ya. Ya. Kira ataupun ini apa nih kira-kira ya? Kayak orang pikir. Coba dari kecamatan coba. Kecamatan ada ide. Soalnya kalau dilihat di dalamnya, ini penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik ini, ya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ya. Kemudian, ya. Boleh dulu Pak Adi. Ya. Mungkin dari kecamatan ada masukan tidak Pak? Oh iya, mangga dari kecamatan barangkali ada masukan atau ada tanggapan dari tadi apa kesimpulan yang kita sudah buat ya. Walaupun satu lagi nih tinggal PR yang program ini saja. Selebihnya relatif sudah. Atau ada masukan dari kecamatan mangga? Ini aja Pak Adi, kaitan tadi kan Sagatan belum ada ini ya apa istilahnya mah tahun kemarin kaitan IKM. Ya. Mudah-mudahan udah bisa ditampilkan ya Pak ya. Hasil IKM yang banyak. Punten, nanti pasti akan langsung dibantu sama Pak Denden dihitungkan. Soalnya ini kan harus jadi baseline. Yang lain kan udah punya baseline data ya untuk 2020. Sagatan kan belum punya sama Cikidangnya. Ya, dihitung gitu. Soalnya kan akan dimasukkan kan sama Sagaranten dalam rencanya. Kalau tidak ada, kan Sagaranten tidak bisa memproyeksikan ke depan berapa ya, betul nggak? Betul, Pak. Dibantu Pak Denden ya. Siap, Pak. Ditunggu sekali Pak. Siap. Siap. Ini kan by system tadinya Pak itu. Siap. Nggak ngisi itu di sistemnya barangkali. Tapi dibantu aja Pak Denden. Ya sama yang juga nanti ya. Siap. Ada lagi enggak? Dari kecamatan yang lain? Sudah paham ya? Jadi sharing lagi bahwa apa yang nanti ditampilkan mohon dilihat baseline data masing-masing. Misalnya contoh ya, persentase partisipasi masyarakat dalam, walaupun misalnya di sini Pak Opik menyampaikan 100% misalnya, dilihat dari masing-masing nih kecamatan berapa. Kalau emang udah 100% ya udah 100%. Tapi kalau misalnya belum 100%, berarti baseline datanya adalah kondisi terakhir nih 2020, 2021 kan belum ada. 2020 terus proyeksikan sampai 2026. Yang Perda, begitupun yang konflik sosial, dan terakhir adalah yang rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat desa. Itu pun sama, dilihat di masing-masing kecamatan rata-ratanya berapa gitu ya di tingkat desanya. Baru nanti diproyeksikan. Nah, seluruh kecamatan ini nanti datanya dikumpulin sama Pak Opik, baru di rata-rata indikator di RPJMD seperti itu. Bukan dibalik ya nantinya, soalnya khawatirnya kalau dari atas di breakdown ke bawah tadi itu ada yang disamain ya Pak Opik 100 padahal belum 100 di bawahnya. Khawatir seperti itu. Nah, itu nanti mudah-mudahan Pak Opik untuk minimal matrik ini aja ya kita bisa segera selesaikan gitu ya. Karena sampai program aja, sampai program. Nanti kegiatan bisa menyusul lah. Soalnya itu kan kalau Renstra kan kita target sampai September ya. Tapi kalau RPJMD ini Agustus saya gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat di bawah koordinasi Pak Opik bisa segera dikumpulkan untuk matrik ininya. Termasuk tadi
rencana pendampingan ya. Mudah-mudahan sih bisa diselesaikan. Ada tambahan mungkin dari Pak Opik, mangga Pak? Cekap. Oke. Selanjutnya dari Pak Kabid mungkin Pak, ada dari barusan diskusi kita, ada beliau kan dari dulu nih menangani masalah pemerintahan. Pak Yudi. Pak Yudi, mangga. Terima kasih Pak Adi, ini luar biasa nih diskusinya. Tentunya kita memastikan indikator perangkat atau pesaran perangkat daerah juga harus disesuaikan dengan fungsi. Nah, memang amanat Undang-Undang 23 tentang salah satunya fungsi kecamatan itu ada 3, pemerintahan ya, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Jadi memang saya pikir itu sangat tepat tadi saran perangkat daerah yang dipakai berkaitan publik. Tadi berkaitan dengan yang dipakai itu kan nyambung dengan misi nomor 4 ya, misi nomor 4 berkaitan dengan strategis daerahnya nomor 17 kalau nggak salah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel ya. Ada nanti strategi dan arah kebijakannya, nanti silakan dibaca di rancangan akhir RPJMD-nya sebagai acuan nanti teman-teman kecamatan menyusun renstra. Tadi mungkin untuk lebih detailnya nanti di konsolidasi di bawah koordinasi Pak Opik saja. Tadi untuk nanti kegiatan dan subkegiatan yang dianggap cocok, baik yang program yang 5 program tadi dan juga mungkin targetnya, mangga aja nanti mungkin itu lebih teknis sama Pak Opik. Itu dari saya, Pak Adi, mungkin mangga dilanjut. Siap. Terima kasih Pak Kabid. Kayaknya ya udah kita, jadi intinya gini Bapak Ibu semua. Untuk hari ini kita tidak akan membahas outline semua ya, bab 1 sampai bab 8 tidak. Nanti itu ada waktunya. Mudah-mudahan sih nanti kalau dalam waktu dekat, misal kita akan undang kembali ya terkait dengan hal itu. Kita sekarang itu hanya ingin menyepakati yang barusan, matrik barusan nih. Khawatir atau perbedaan persepsi. Kalau sudah seperti ini kan diharapkan semua kecamatan sudah paham dan bisa segera menindaklanjuti gitu ya. Sekarang mungkin meminta kesepakatannya nih Pak Opik dan yang lain dari kecamatan. Kira-kira kecamatan akan mengumpulkan kapan nih untuk matrik barusan nih perbaikannya? Masukan dari Pak Opik, kira-kira kapan Pak Opik? Minggu beres dengan 5 Nah, 5 baris. Senin dikumpulin ya Bapak Ibu tuh ya. Kumpulin ke Pak Opik semua, jadi Pak Opik bisa sebar nama terus Jumatan langsung. Jumatan dikerjain beres tuh Pak Opik. Ya Bapak Ibu. Hanya teman-teman kecamatan, karena tadi kita mau dari bawah ya untuk penetapan target RPJMD-nya. Jadi kalau bisa minggu depan saya tunggu untuk yang tadi yang matrik yang saya saja yang target programnya, jangan matrik yang detail yang tadi contoh Gunung Burung, nggak usah detail itu, yang cukup yang programnya saja. Untuk IKM-nya itu IKM, kemudian yang IKM desanya rata-ratanya itu kira-kira kecamatan mau masang di angka apa targetnya. Nanti biar backup, kemudian bisa saya ambil rata-rata untuk target di RPJMD-nya seperti apa. Karena kalau untuk baseline mungkin saya bisa menggunakan data yang tadi dari Pak Denden. Untuk target per tahunnya kan saya ingin melihat rencana masing-masing kecamatan mau berapa persen kenaikannya. Karena mungkin berbeda, kecamatan A ingin menaikkan 5%, kecamatan mungkin hanya cukup di 2%. Kalau saya ambil flat sekarang saya yang menentukan kan takutnya nanti berbeda gitu kan dengan yang diharapkan oleh kecamatan. Jadi saya tunggu teman-teman kecamatan untuk target-target tadi yang target program mungkin bisa disampaikan ke Bapeda secepatnya. Mungkin itu aja Pak. Siap, terima kasih. Jadi mungkin untuk sistem yang ada itu yang ESKM itu, karena kecamatan nanti mengukur kepuasan masyarakat terhadap tingkat desanya. Nanti akan saya koordinasikan ke Pak Parman yang punya sistemnya, apakah nanti setiap kecamatan tuh misalkan memasukkan desa gitu ya, supaya melakukan survei gitu.
Nanti saya koordinasikan dulu dengan Pak Arman, apakah di sistemnya bisa apa enggak memasukkan desa dalam sistem SKM itu Pak. Barangkali nanti itu tindak lanjutnya. Siap, terima kasih Pak Denen. Wah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa integrasi. Iya, benar, mantap. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah nih. Jadi semua sudah apa namanya dari Serda sendiri tadi temunya dari Bapak Da juga, dan tinggal ditindaklanjuti nih dari kecamatan. Sekali lagi Bapak Ibu menegaskan berarti minggu depan mohon dikumpulkan ke Pak Opik, karena nanti Pak Opik akan harus memformulasikan, merata-ratakan untuk dimasukkan dalam RPJMD. Perlu diketahui bersama juga kita sekarang sudah masuk pansus ya tahapannya, sehingga sebelum nanti dibahas gitu ini semua harus sudah selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa segera menindaklanjuti. Cukup tadi ya forwardkan Pak Opik saja sampai program aja dulu ya target-targetnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai, sudah tercapai ya apa yang kita harap untuk apa namanya diskusi hari ini ya. Jadi karena memang untuk kecamatan tidak ada IKK ya, hanya IKU saja. Mudah-mudahan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Bapak Ibu ya. Nah, dari tadi diskusi kita mungkin sebagai penutup ya, mohon berkenan Pak akan tutup kegiatan kita atau diskusi kita pada pagi hari ini. Mangga Pak Yudi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Walaupun mungkin ini ada yang belum hadir juga, nah beberapa kecamatan nanti mungkin Pak Opik nanti dicek ya yang belum hadir, takutnya nanti ketinggalan informasi dengan kesulitan sinyal atau nggak tahu atau lupa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih pada Pak Adi, Pak Opik dan tim, Pak Denden juga kecamatan ya, setelah berkenan hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita lakukan ini sebagian dari apa namanya kerja kita, dan ya dan juga tadi sesuai janji mudah-mudahan Senin bisa disampaikan ke Pak Opik minimal matriknya ya. Dan juga mungkin teman-teman sambil berjalan juga sambil diperbaiki ya, bagi 86 bahwa rancangan Resra ini ngacunya ada 8 bab. Kemudian juga kode program dan sebagai 790 ya, tentang kodifikasi dan program dan SIPD. Jadi jangan masih yang lama itu ya. Kemarin juga dari inspektorat katanya itu teman-teman kecamatan rancangan dasarnya masih format yang lama sama programnya. Nah, mungkin hari ini coba kita sama-sama perbaiki, mudah-mudahan ini dengan aturan yang terbaru. Mungkin dari kami, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, baiklah, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi kita tutup aja pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Atur kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.